Jadi ketika kita bertanya kepada Tuhan, dialirkan langsung oleh kecerdasan yang maha mukar dan nakir itu, maka kita akan dijawab oleh Tuhan dan diuraikan langsung Jibril. oleh kecerdasan Jibril gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita seperti biasa kembali lagi untuk belajar, membuka pikiran dan membuka hati. Dan kita Tiga Fakir selalu hadir untuk membersamai teman-teman sahabat Tiga Fakir yang selalu semangat untuk mau belajar. Dan kami tidak pernah bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusi teman-teman untuk selalu menyaksikan kami, untuk memberikan sebuah semangat gitu ya dari komentar-komentar, dan semoga senantiasa kita bisa terus belajar. Dan selalu kita mendisklaimer bahwa kita tidak meyakinkan sesuatu. Di sini kita berdiskusi dan belajar mengalirkan yang mungkin ada topik-topik yang tidak sesuai dengan mainstream misalkan, atau out of the box. Ya mungkin penting untuk dikunyah dulu pelan-pelan, karena kenapa kebenaran yang sejati tidak pernah datang dari informasi di luar, tetapi apa yang benar-benar dialami. Dan mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini tidak hanya nempel di knowledge atau pengetahuan, tapi ditransformasikan kepada pengalaman, dan yang terpenting adalah outputnya adalah kebermanfaatan yang bisa dirasakan untuk banyak orang. Oke, kita masih dalam rangkaian malaikat. Dalam intro kemarin seru gitu ya. Kita melihat bahwa malaikat itu adalah kecerdasan, sebuah fasilitas yang diberikan ketika sudah saatnya, ketika masuk ke Aku 2 gitu, di mana malaikat ini juga terjadi gitu ya dalam kekinian tentu saja, dan bukan hanya cerita dongeng fiktif atau ilusi atau apapun itu yang sering kita dengar. Dan yang menarik, dalam tradisi Islam ada 10 malaikat yang wajib untuk diketahui. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mungkin salah satunya adalah Jibril dan Mikail. Nah, kita mulai. Silakan Mas Sony. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bicara tentang Jibril dan Mikail gitu ya. Ketika kita sudah mulai berada di Aku 2, maka Tuhan akan mulai mengalirkan ruhu. Jadi istilah ini mulai lebur, tapi mulai dialiri dulu gitu. Belum benar-benar lebur ke Aku 1, tapi mulai Aku 1 mengalir ke Aku 2 kita gitu. Dan saya mau tekankan bahwa apa-apa yang kita bicarakan itu sangat mungkin terjadi pada diri kita gitu. Jadi ini nggak lagi ngomongin orang lain nih. Ya. Nanti pada ngomong ini, wah nih Tiga Fakir ini ngomongin apa nih? Gue nggak bisa sampai situ. Enggak. Kita tuh punya potensi yang sama gitu untuk ngalamin ini semua gitu. Oke. Dan makanya Quran menceritakan tentang banyak hal, Isa, Roh Kudus itu untuk dialami, bukan untuk dijadikan pengetahuan dan diujikan di pelajaran agama gitu. Nah itu pertama ya. Jadi yang kedua adalah bahwa ketika Rohul Kudus itu mulai mengalir kepada diri kita, kalau di Injil atau di Quran dibilang kutiupkan Isa dengan ruhku gitu kan. Itu maksudnya ya Rohul Kudus ini mengalir gitu loh. Jadi apa namanya, Isa adalah, kan udah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa Isa ketika roh ini mulai lebur ke dalam Aku 1, atau disebut sebagai sumber, true source. Aku 1 itu kan true source. Bahasa Hebrunya tuh Aba gitu. Diterjemahin di Injil bahasa Inggris jadi father gitu. Father jadi bapak, padahal Aba itu sumber. Kenapa nggak dibilang Source gitu source ya? gitu. Bukan bapak, bukan apa namanya Tuhan, ada Tuhan Bapa gitu jadinya. Padahal tuh Yesus itu sumber artinya. Jadi ruh Aku 1 itu mulai mengalir ke dalam diri kita melalui perantaraan malaikat. Kan kemarin kita bicara ini kan cahaya, roh, energi, kecerdasan mengalir. Sehingga kalau bicara bahwa salah satu cahaya itu, makanya tolong nonton itu tentang hakikat cahaya, terdispersi, maka ada satu kecerdasan yang menjelaskan dan menguraikan dan menjabarkan petunjuk-petunjuk Tuhan yang hendak mengalir. Menjabarkan itu bahasa Arabnya jabarul gitu. Jabarul itu menjadi Jibril gitu.
Jadi dia menguraikan apa sih petunjuk-petunjuk yang kita perlukan gitu. Yang langsung, nggak pakai belajar, nggak pakai baca, nggak pakai apa. Karena kecerdasan ini berasal langsung dari Tuhan yang tinggi, maka harus quote-unquote diturunkan gitu. Diturunkan istilahnya itu diturunkan. artinya supaya aku ngerti gitu. Kalau nggak diturunkan, nggak ngerti. Diturunkan tuh bukan turun blok gitu, bukan. Tapi turun tuh artinya, oh jadi ngerti gitu loh. Yang tadinya la sautun wala Harfun. nggak ada suara, nggak ada kata-katanya. Yang tadinya di surat 16 ayat 102 itu, 103 berasal dari bahasa ajam. Ajam tuh artinya bahasa yang kamu nggak tahu. Kan bahasa Tuhan silent. Silent is the language of God. Kalau si silent ini nggak diurai, Jabarkan. bagaimana kamu mengerti? Oke. Makanya kalau orang sudah sampai di akudah, dia jadi ngerti, oh nih hukum semesta nih ini, lalu ini cara mainnya gini. Tahu dari mana gitu? Ya dari diuraikan itu. Kalau enggak, aku nggak tahu. Namanya Jibril. Namanya Jibril, bukan sosok gitu loh. Ya. Sehingga yang tadinya bahasa itu bahasa ajam menjadi bahasa Arab yang terang. Arabiyun mubin itu bahasa Arab yang terang gitu. Bahasa Arab yang terang di 43 ayat 3 itu bukan berarti bahasa Arab yang alif ba ta sa itu bukan. Bahasa Arab yang terang, Arabiyun mubin itu artinya Arab tuh artinya I'rab itu terurai gitu artinya gitu. Terurai menjadi mubin, menjadi jelas. Jadi siapa yang suruh belajar tajwid bahasa Arab? Sorry kalau gue ngomong terlalu belak-belakan kayak ini. Ya, intinya Karena orang kalau belajar bukan Quran hanya di tajwidnya gitu. yang di ini tuh tajwid. Padahal orang yang punya tajwid benar belum tentu ngerti artinya. Yes. Maksudnya itu belajar bahasa Arab itu kalau kamu dapat fasilitas itu, maka yang tadinya bahasanya ajam, la sautun wara harfun, jadi Arabiyun mubin. Terurai, ter-i'rab dengan jelas. Tuh. Nah, itu fungsi dari Jibril gitu. Nah, sehingga semua yang tadinya belum kamu ketahui itu, kamu jadi tahu gitu. Coba Kang Abu buka surat 96 1-5 tuh. Oke. Surat Al-Alaq. oh iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Iqra. Jadi gini, ketika si aliran dari Ruhu Fiha mengalir dengan perantaraan Jabarul atau Jibril itu, sehingga terurai menjadi Arabiyun mubin, menjadi bahasa yang jelas dan terang benderang. Kamu tuh harus perhatikan itu gitu. Kamu tuh harus dengarkan itu gitu. Kamu tuh harus observe gitu. Kamu tuh harus sadari itu. Kamu tuh harus pakai seluruh. Makanya di Setuju 204, ketika Quran dibacakan, perhatikanlah. Ya. Bukan hear tapi listen. Dengarkan dengan benar-benar gitu. Kalau kamu nggak pakai Iqra ini, Tuhan mau jelasin tapi kamunya main-main gitu. Tuhan lagi mau menjabarkan tuh kamu lagi pikiranmu di mana gitu. Jadi harus Iqra gitu. Ketika Jibril itu mau kecerdasan ya, lagi-lagi bukan sosok, turun kesadarannya di dalam dirimu, kamu tuh harus Iqra gitu. Perhatiin Iqra tuh bukan benar-benar. baca gitu, Perhatiin bukan baca benar-benar tulisan. gitu. Observe gitu ya. Kan nggak ada tulisannya. Perhatikan benar-benar gitu. Betul. Dengan nama Robmu gitu. Yes. Karena kamu nggak bisa Nggak nggak kamu gitu. Oke. Jadi bukan Nabi Muhammad nggak bisa baca terus diajarin baca, enggak. Tapi ini kan lagi diurai nih, yang nggak ada kata-katanya nih. Oh gitu. Oke. Ini nih maksudnya nih gitu. Dan ini nih kalau masih ada keinginan nih, kan Ruhul Kudus nih. Ar-Ruh Al-Amin kalau di Quran namanya. Ar-Ruh Al-Amin, yes. Jadi kalau masih ada campuran intervensi dari pikiran kita, perasaan kita. Oh ini nih menurut gua gini nih, nggak jalan tuh. Jadi cuman bisa diterima aja gitu. Nggak bisa dianalisa, dicampur-campur gitu. Ya
Datanglah apa adanya gitu, kira-kira gitu. 100% tuh makanya namanya Ruhul Kudus. Nggak ada intervensi dari kitanya gitu. Ya makanya Nabi Muhammad di An-Najm itu menyampaikan wahyu yang sesuai dialirkan gitu kan. An-Najm 53 1-4. 1-4 kan dibilang bahwa dia hanya menyampaikan sesuatu yang diwahyukan. Iya. Oke. Tanpa dilebihkan, dikurangi, dirubah, hanya aliran. Dan itu bisa kita alamin loh. Kalau kita udah di Al-Qudwa. Kepahaman ini nih, aliran itu kamu nggak bisa pahamin sebelumnya gitu. Bukan sesuatu yang, coba tadi sampai surat berapa tadi? Oh ya, sorry. 96 ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, al-alaq itu bilang segumpal darah, bukan. Al-alaq itu artinya tuh bentuk yang dikehendaki Tuhan gitu. Yang menciptakan kamu menjadi bentuk yang aku kehendaki, al-alaq. Jadi istilah itu bergantung hanya kepada Tuhan gitu. Bukan segumpal darah, bukan. Ini hakikat ya. Kalau saya bicara hakikat jangan ditanya referensinya di mana ya. Jadi gini, yang menciptakan kamu menjadi bentuk yang aku kehendaki. Menjadikan kamu akhlaknya seperti yang aku kehendaki gitu. Menjadikan kamu perilakunya seperti yang aku kehendaki. Menjadikan kamu pikirannya ini, kesadarannya seperti yang aku kehendaki gitu. Bentuk itu bukan cuma fisik. Kita dibentuk sama Tuhan dengan kecerdasan, kesadaran yang dialiri Tuhan itu. Sebelumnya kita punya bangunan konsep sendiri, dihancurin. Nah ini dibentuk lagi gitu oleh aliran kesadaran yang dari Iqra itu gitu. Nah terus lanjut. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang semua udah dikasih kan. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nah itu semua nanti ada al-qalam. Jadi semua tuh perkataan Tuhan, namanya al-qalam. Jadi kayak frekuensi radio tuh al-qalamnya jalan terus tuh, ngalir terus gitu. Jadi si siaran dari Tuhan lewat Jibril itu nggak berhenti itu sebenarnya. Nggak dari jam 2 sampai jam 4, habis itu berhenti dulu istirahat ya. Habis itu nanti selalu nge-broadcast terus gitu ya. menerus. Kayak Kang Abu tuh. Live Terus gitu. terakhir tuh. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahui. Nah itu nggak ada pengetahuan sebelumnya, nggak terjangkau pikiran, perasaan, emosi. Kita nggak tahu aja. Tahu-tahu kok tahu gitu. Kira-kira itu mungkin kamu bukan. Maaf agak panjang. Keren Mas, thank you Mas. Aku banyak notes nih di sini. Bang Name mungkin untuk memberikan sudut pandang tentang Jibril. Dan ini kita belum bahas Mikail ya. Belum. Saya sebenarnya mau tadi agak perlu dipertegas Mas Son itu. Kenapa ya diartikan segumpal darah? Itu agak aneh sih. Agak aneh ya. Apa itu zaman itu terminologi? Tadi pas banget tuh. Jadi bentuk yang dikehendaki Tuhan kan gitu kan. Alaqo itu. Tapi di situ disebut maknanya di terjemahan bahasa Indonesia jadi segumpal darah. Iya. Apa zaman itu segumpal darah itu jadi identik dengan manusia gitu, asal usul manusia. Tapi kan jadi melenceng banget, jauh. Menciptakan insan sesuai bentuk yang dikehendaki Tuhan. Iya, gitu. iya. Template-nya Tuhan, itu. template-nya Tuhan kan. Lewat aliran itu. Gitu. Ya, Jibril ya. Ya. Saya sering bercanda tuh kalau lagi ngajar Kang Abu. Wah ini Jibril belum datang nih gitu masih. Jibril belum datang gitu Kak. Karena kalau Jibrilnya itu datang ya menguraikan apa yang kita alami dalam keheningan itu. Kan keheningan itu kan tersintesis semuanya. Semua pengetahuan itu kayak jadi titik gitu loh. Ya. Titik gitu. Ya. Kayak biji pohon beringin itu kan bijinya kecil kan gitu. Tapi di situ ada pohon gitu. Nah begitu ditanam dia terurai gitu. Nah silent the language of God, ya kan. Nah dari silent itulah tiba-tiba ini nggak bisa dibendung lagi nih keluar. Itu Jibril kalau versi pengalaman yang saya coba share ke teman-teman. Tiba-tiba saja kita mengalir ngomong terus yang ngomong itu adalah kecerdasan itu. Tak terbendung, tapi dia akan datang dari silent. Yeah. Kan kita kan sering di sini kan
kita silent dulu, terus kita nggak tahu mau ngomong apa, nah udah kita mengalir begitu aja. Nah, terus catatan saya lagi adalah supaya kita bisa mengerti apa yang dikatakan Jibril, kecerdasan itu, kita mesti ikro. Harus ikro, betul. Jangan artikan baca tulisan, tetapi observe, perhatikan benar-benar dengan nama Rob. Nama Rob itu kan yang dihembuskan itu dengan aku duamu. Nah, saya suka nyebut itu begini, Kang Abu Masun. Seluruh fenomena hidup ini sebetulnya kan ayat-ayat Tuhan. Yang kita tidak betul-betul memperhatikan, di situ Jibril ngomong. Setiap fenomena itu, di situ ada kesempatan Jibril ngomong sama kita. Diturunkan itu ada bentuknya gitu. Misalnya nih, supaya orang kan suka tukang ngawu, supaya orang itu tahu kita jatuh cinta sama dia, kita harus menurunkan apa? Ada simbol, ada bahasa, ada perantara. Nah, sekarang kan suka begini nih, kalau tuh apalah namanya kan? Gini. Iya. Cuan. Atau kata-kata gitu. Tapi kata-kata ini datangnya dari nama rohmu. Nama rohmu itu adalah esensi dirimu. Nah, karena orang susah mengalaminya, mengerti, saya selalu bilang, bacalah dengan kolbumu. Aku boleh potong dikit nggak? Jadi gini, bayangkan itu alam semesta yang kosong gitu. Jadi ketika itu kosong, maka Tuhanlah yang mengisinya dengan benda-benda langit yang teratur gitu. Ketika diisi oleh benda-benda langit, itu tuh nggak bisa apa-apa. Kita cuman memuji nama Tuhan aja gitu, kira-kira gitu. Jadi kita tuh nggak terlibat di dalam proses itu. Kalau kita bisa ke luar dari orbit bumi yang hiruk pikuk ini, semua kan serba silent di alam semesta itu. Mana ada sih suara gitu. Tapi Mas Suni, itu kosong, ruang kosong. Pada waktu tadi Mas Suni bilang kita tidak terlibat di situ. Kita itu kan nama lainnya kalau yang direct kan aku. Nah ini kan karena mereka teman-teman tiga fakir sudah terbiasa terminal aku 4, 3, 2, 1. Makanya benar, aku 2 sudah lebur dengan aku 1. Kita di situ itu bukan lagi entitas-entitas. Ya, betul. Udah bukan identitas. Iya, saya kalau bahasa yang mungkin membantu ya, meskipun itu bisa disalahkan, menyaksikan saja. Menyaksikan semua. Tapi ya. Boleh potong dikit nggak? Ketika itu mulai dialirkan, ada intervensi dari aku 4 dan aku 3 untuk cepat-cepat menyimpulkan. Makanya ada ayat, coba kamu baca tuh 75, 16 sampai 19. Iya, jangan buru-buru ya. Jangan. Benar. Itu bagian dari Iqra, Mas. Ya, siapa yang suruh baca Quran? Maaf ya. Iya. Quran itu dibacakan di hati. Kita tuh cuman sekedar ngucap. Yang bacain Tuhan loh di hati kita. Iya. Jadi kalau di sholat tuh kita nggak diperintah untuk membaca Al-Fatihah, enggak. Dibacakan di hatimu. Maka tunggu, gitu, jangan buru-buru ya, coba buka. Ya. Nah, kalau ketemu Jibril lagi. Jibrilnya kan udah di dalam sebenarnya kan. Apa-apa tuh nunggu gitu, nggak boleh buru-buru. Coba kamu baca. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah itu, jadi harus tunggu gitu. Oke, Kang Abu, Michael belum dijelaskan. Ya, oke, sorry. Kita boleh nggak kita switch? Jangan bahas Mikael dulu. Kita bahas Mungkar Nakir dulu. Oke. Boleh nggak Kang Abu? Mang Damai. Ya boleh. Jadi gini, pernah ke ChatGPT? ChatGPT itu informasi yang dapat karena apa? Pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya salah, jawabannya salah nggak? Ya. Kalau pertanyaannya detail, jawabannya detail nggak? Detail. Yang informasi yang datang tergantung apa? Yang tanya. Oke. Sekarang gini. Apakah ketika Ruhul Fiha atau Ruhul Kudus itu mengalir kepada kita gitu, terus menerus lewat Jibril itu,
kita tidak boleh berdialog. Tuhan, ini maksudnya gimana sih? Aku kurang jelas. Kalau gini, ini maksudnya apa? Boleh Kang Abu. Jadi bukan berarti kita hanya diam saja. Tetapi kecerdasan yang dialirkan oleh Ruh Tuhan melalui Ruhu Fiha itu melalui satu kecerdasan lagi yang namanya mungkar dan nakir itu. Itu kecerdasan sendiri tuh. Iya. Cara Jadi mungkar- bertanya. Cara bertanya. Bukan nanya di kuburan, bukan. Ya kuburan inilah. Menanyakan aliran yang kita butuhkan, tapi bukan dari pikiran dan keinginan kita di aku 4 dan aku 3, Oke. tetapi dari aliran Tuhan langsung untuk bertanya. Jadi ketika kita bertanya kepada Tuhan, dialirkan langsung oleh kecerdasan yang maha mungkar dan nakir itu, maka kita akan dijawab oleh Tuhan dan diuraikan langsung Jibril. oleh kecerdasan Jibril gitu. Oke. Jadi baik yang bertanya maupun yang mengurai, dua-duanya dari Dia. Tuhan. Oke. Bukan kamu mau nanya apa, bukan. Iya. Tuh. Jadi Makanya penanya itu penting. penting. Tuh. Jadi bukan nanyain di kuburan, bukan. Tapi setiap saat ketika kita nanya, Tuhan, ini maksudnya yang gimana ya? Ini yang gini. Tapi bukan dari, kayaknya bukan dari gue nih pertanyaannya. Pertanyaannya bisa luar biasa hebat begini gitu. Pasti bukan dari gue tuh. Bukan dari saya tuh. Itulah kecerdasan yang Tuhan alirkan pada kita untuk bertanya. Langsung jawabannya akan diberi dan diurai gitu. Oke. Alangkah indahnya kalau dalam diskusi ini, ketika Kang Abu bertanya, Kang Abu dialiri oleh aliran Tuhan lewat mungkar nakirnya Kang Abu, atau sebaliknya nih ya, saya bertanya lewat mungkar nakir saya, Kang Abu dialiri oleh kecerdasan langsung dari Tuhan oleh Jabarul yang ada di kita masing-masing. Jadi kita tuh saling bisa berdiskusi, berdialog, tapi yang bukan dari kita pertanyaan dan jawaban Iya, iya. itu kita semua belajar nggak? Apa-apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Iya, iya. Betul. Gitu. Ya karena pertanyaannya baru dalam tanda petik, Iya. jawabannya baru dalam tanda petik karena dua-duanya dari sumber kan. Dari sumber. Oke. Jadi ini membongkar konsep mungkar nakir itu nanyain Manrobuka, lawan nabiuka, kitabak gitu ya. Hmm. Kitab gitu. Ya, ya. bukan itu. Dia bertanya banyak hal dalam hidup ini. Oke. Oke. Bang Nabi mungkin Terlalu sama seperti kata ikro itu terlalu dibatasi maknanya baca, pemaknanya teks gitu. Teks. Padahal tadi itu banyak banget elaborasinya kan. Kemudian kalau mungkar nakir, ya saya masih zaman itu barangkali ya marobuka, siapa Robmu gitu kan. Kata Rob itu kalau diuraikan panjang gitu, yang mengatur kamu, terus di dalam diri kita banyak yang mengatur. Dari pengaturan dalam diri kita itu muncul pertanyaan gitu. Ya kan, ini kenapa ya begini? Ini maksudnya gimana ya? Itu kan kalau bahasa psikologinya kan sekarang self-talk kan. Cuma self-talk itu yang datang dari diri kita yang esensial gitu. Diri kita yang diri kita yang paling dalam. Saya suka bilang gini, bertanyalah dari hatimu, maka Allah akan menjawabnya dengan cara yang pas buat kamu gitu. Iya kan? Apalagi sudah diurai di sini, yang bertanya dia, yang menjawab dia. Kita ngapain? Sumber iya kan? Nah itu. Kita menyaksikan aja. Ya. Jadi mungkar dan nakir itu ya pertanyaan yang selalu muncul dalam diri kita yang terbatas ini. Jadi kata kuburan itu kan diri kita yang sudah terlimitation. betul. Dia kan punya pertanyaan untuk mengerti tentang banyak hal. Jadi saya suka bilang teman saya misalnya dia jago banget mendapatkan uraian dari ChatGPT, ya karena dia nanyanya jago gitu. Makanya kadang saya senang banget tuh kalau ada diskusi di beberapa tempat yang nanya itu jago gitu. Berarti kan mungkar nakirnya jago. Mungkar nakirnya itu nanya. Kecerdasan itu.
Nah mungkin kalau ada perspektif ini kan dapat pengaliran ya, katakanlah simbolis, terus menguraikannya gimana Mas Sony? Dapat nih, kayak dapat gitu ya. Terus Mas Sony tuh pengen menguraikan misalnya ke siapa penonton gitu. Itu tuh gimana proses antara dapat simbolis dan menguraikannya? Loh, jangan salah bahwa Jibril tuh menguraikannya detail sekali. Detail ya. 11 ayat 1 itu kali ya. Iya. Terperinci gitu, urut dan terperinci, sistematis gitu. Jadi kalau orang ngomongnya nggak sistematis ya berarti maaf bukan aliran yang benar. Tapi dia terperinci dan urut gitu. Dan segala sesuatu memang kadang-kadang gini, pakai perumpamaan atau simbol. Karena kesadaran kita tuh belum bisa mencapainya gitu. Sehingga Tuhan pakai simbol-simbol kayak misalnya gunung, hancur. Gunung itu kan pikiran misalnya. Bumi itu badan fisik misalnya. Terus apa namanya di Quran kan isinya kan setiapnya perumpamaan. Jadi betul-betul diturunkan gitu. Nah biasanya orang-orang yang baca Quran letterlock dia nggak dapat. Tapi begitu dia dialiri dia ini maksudnya gini. Kayak tadi Al-alaq itu bukan segumpal darah kan, tapi bentuk yang dikehendaki Tuhan. Itu kan perumpamaan. Misalnya surat Ar-Rum, surat 30 ayat 1-3. Gulibatir Rum diterjemahkan sebagai Romawi gitu. Padahal Rum itu lagi nggak ngomongin Romawi, itu ngomongin hawa nafsu gitu. Kebetulan di dunia ini yang hawa nafsu menguasai segala macam tuh Romawi. Tapi ayat itu bukan sejarah Romawi, bukan gitu. Itu kan perumpamaan. Tapi orang-orang yang baca letterlock dia akan baca ini cerita tentang Romawi nih gitu. Sama sekali nggak nyeritain Romawi itu gitu. Tapi di negeri yang terdekat setelah menang dia kalah lagi kan di sini. Hawa nafsu tuh kalau menang kalah gitu kan ceritanya gitu. Jadi sebenarnya perumpamaan itu akan diurai takwilnya kalau di surat 3 ayat 7 itu ketika orang itu dialiri kesadaran gitu. Oke. Jadi semua udah nggak jadi simbol lagi gitu. Clear gitu ya. Clear banget. Kalau bahasanya Bang Damai itu clear sih. Gitu. Tapi saya mau tambahin ini Mas Sony Kalab. Kan selama ini orang terbiasa memaknai secara umum Jibril itu hanya untuk orang yang beragama gitu. Khusus. Padahal sebenarnya kayak Einstein, Newton atau para ilmuwan itu tiba-tiba dapat uraian rumus yang begitu sistematis abadi sampai sekarang. Itu kan kecerdasan itu yang ngasih tahu. Dari mana lagi? Iya kan? Dia bukan buat sendiri tetapi dialirkan. Jadi para ilmuwan itu juga mendapatkan itu. Para seniman, Jalaluddin Rumi misalnya tiba-tiba mendapatkan aliran jadi, tapi bentuknya bahasa-bahasa yang padat, puisi gitu. Haiku yang di Jepang gitu kan. Pendek-pendek kata-katanya. Tapi begitu diurai, sintesis itu macam-macam. Iya, betul. Jadi pada siapapun bisa terjadi. Ya itu tadi harus niscaya kita berada di aku dua itu. Makanya aku suka juga istilah yang pas itu. Bacalah, perhatikanlah, selidikilah, amatilah, observe-lah dengan nama Rohmu. Jadi nama Rohmu itu apa? Jadi bukan kamu sebagai damai. Nama Rohmu itu esensi dirimu. Iya. Bukan aku tiga. Bukan identitas. Iya. Oke. Karena kalau kita dari aku dua itu tiba-tiba terurai semua. Fenomena apapun. Tuh. Dan kalaupun belum terurai dikasih itu tadi. Dikasih ChatGPT. Mungkar nakir. Kita dikasih aliran untuk bertanya. Dan Tuhan langsung jawab kok. Tuh. Dan mungkin kalau disederhanakan bahwa aku tiga itu output produknya adalah tafsir. Ya kan? Iya benar. Penafsiran kan? Iya betul. Nah aku dua itu ya aliran itu. Hakikat. Ya kan yang diributin dari hasil aku tiga kan? Ya itu sampai terjadi pilkada waktu itu Al-Maidah. Gara-gara itu. Itu luka-luka yang masih belum sembuh itu. Luka belum sembuh sampai sekarang. Makanya tadi saya suka bilang bahwa aliran ruhu fiha di aku dua itu ruhul kudus. Bebas dari kepentingan. Ya, betul. Kalau kita masih punya tafsir, yang ini bilang Al-Maidah 50 dari partai A, partai B kan masih kepentingan. Ya. Gimana ruhul kudusnya gitu. Ya. Nah begitu itu dialin lu, ini harus dibuang semua. Kepentingan itu adalah energi yang menetap.
Betul. Lepas dulu ke semuanya itu. Iya. Wah, jangankan itu, semua sampai kita pun dilepas. Baru itu datang tanpa apapun kudus gitu. Dari apapun gitu yang mempersekutukan Tuhan dan sebagainya, termasuk kepentingan itu gitu. Oke. Thank you Mas Sony, Bang Damai. Jadi kita di opening ini kita bicara Jibril, Munkar dan Nakir. Jibril itu penguraian, dan penguraian itu penting sekali ada pertanyaan gitu. Makanya kalau itu ada kata-kata pertanyaan di dalam kubur, jangan lupa bahwa tubuh kita ini, tubuh fisik ini, aku 4 ini adalah kuburan dari aku 3 dan aku 2 gitu. Sehingga pertanyaan yang di dalam itu mungkin penting untuk kita terus perhatikan, karena itulah Munkar Nakir yang mungkin sedang bertanya untuk terkoneksi kepada Jibril. Dan ini semua saya rasa ketika kita dalam keadaan kesadaran yang lebih mendalam lagi, tidak terjadi di mana-mana, bahwa Jibril terjadi di dalam, Munkar Nakir terjadi di dalam. Nah, tergantung bagaimana kesadaran kita mau nyala atau tidak menyala. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih.